Anda mencari inspirasi untuk memulai bisnis Anda? Hanya di YouTube channel Kamu Bisa. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan inspirasi-inspirasi baru. Sahabat Hope Channel Indonesia, kita bertemu lagi di acara Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Acara ini merupakan kerjasama Hope Channel Indonesia dan ASI, Perkumpulan Profesional dan Pebisnis Awam Advent. Saya, Guntur Siboro, akan menjadi host acara pada malam ini. Topik kita malam ini adalah usaha gorden sebagai sumber keuangan keluarga. Gorden ini dikenal juga gordin, korden, horden. Ya, jadi ini adalah hal yang biasa kita temukan di rumah kita. Narasumber praktisi kita, sahabat Hope Channel Indonesia, pada malam ini adalah Ibu Dian Widianti. Beliau adalah ibu rumah tangga dan pengusaha atau pengusaha korden dari Purwokerto di Jawa Tengah. Kita sapa Ibu Dian. Selamat malam Ibu Dian. Ya, selamat malam. Apa kabar Bu Dian? Puji Tuhan, kabar baik. Baik. Terima kasih Bu Dian sudah mau menjadi narasumber praktisi kita pada malam ini. Kita akan berbicara usaha gorden sebagai sumber keuangan keluarga. Kemudian kita akan seperti biasa ditemani narasumber ahli kita. Yang pertama adalah Profesor Insinyur Daniel Saputra, MS Agriculture Engineering PhD. Beliau adalah pakar teknologi pertanian dari Universitas Sriwijaya di Palembang. Selamat malam Prof. Daniel. Selamat malam Pak Guntur, selamat malam pemirsa semuanya. Apa kabar Prof? Wah, panas. Panas ya. Baik, mudah-mudahan malam ini tidak hujan juga. Kalau hujan biasanya kendala internet. Baik, terima kasih Prof yang sudah mau menjadi narasumber ahli kita pada malam ini. Narasumber ahli kita yang berikut adalah Insinyur John Lee Warren MP. Beliau adalah pakar kewirausahaan dari Universitas Papua di Manokwari. Namun beliau agak terlambat bergabung dengan kita karena sesuatu hal. Baik, nanti jika Pak John Lee sudah bergabung, saya akan sapa kembali Pak John Lee. Baik, sebelum kita memulai diskusi kita atau pemaparan yang akan disampaikan oleh Ibu Dian, kita lihat dulu video aktivitas Ibu Dian Widianti dari Purwokerto. Baik, demikian tadi video aktivitas dari Ibu Dian yang melakukan usaha gorden di Purwokerto. Tadi bahkan ada tulisan nomor WA-nya ya jika ingin memesan. Bu Dian, mungkin sebelum kita mulai diskusi, saya ada pertanyaan sedikit. Itu yang dinamakan gorden itu termasuk yang di dalam juga, yang putih. Biasanya kan ada gorden yang lebih tebal, kemudian di dalam itu apa namanya? Fitrats. Oh, fitrats ya. Jadi itu bagian dari gorden ya. Ketika orang memesan gorden termasuk fitratsnya. Iya betul. Tergantung sama yang beli. Ada yang
mau pakai fitras bisa, ada yang nggak pakai juga Oke. bisa. Jadi tergantung daripada pembeli ya, apakah mau dengan Fitraj atau tidak ya. Baik, Bu Dian, apa sih fungsi gorden ini biasanya? Kenapa orang memasang gorden? Iya. Kalau kebanyakan kalau korden itu kan memang fungsinya adalah untuk menutupi satu ruangan kayak gitu, rumah supaya malam atau siang orang pergi itu kan memang fungsinya untuk menutupi dalam ruangan. Tapi sekarang ini korden ini bukan hanya untuk menutupi aja, tapi untuk interior supaya ruangannya lebih indah, lebih menarik, seperti itu. Kadang Baik, silakan kalau Bu. saya masuk rumah orang itu biasanya rumahnya bagus, terus kordennya itu kurang bagus, jadi kayaknya ada yang kurang kayak gitu. Tapi setelah kita udah masuk ke rumah, terus kordennya diganti pakai korden yang saya buat itu, akhirnya kelihatannya rumahnya elegan kayak gitu. Baik. Terus kadang ini ada ya kalau kita masuk ke rumah orang itu rumahnya biasa-biasa aja, terus kodenya juga biasa, itu kelihatannya kurang mbak. Tapi setelah saya tawarkan pakai korden aku terus besoknya saya ke situ, aduh kelihatannya udah beda. Jadi korden itu juga sangat berpengaruh pada ruangan seperti itu. Baik. Jadi selain fungsional, korden ini juga memiliki fungsi estetika, Bu ya, keindahan ya. Baik, Bu Dian, saya mau nanya nih, Ibu Dian kan ibu rumah tangga nih ya. Apa motivasi jadi wirausaha, Bu? Oh iya, tadinya kenapa saya terjun ke wira swasta? Faktor ekonomi, Pak. Faktor ekonomi sebenarnya mendukung saya itu harus bekerja dan harus jangan mengandalkan suami kayak gitu, karena kalau mengandalkan suami kan kurang kayak gitu. Jadi akhirnya saya mencari pekerjaan tadinya, cuma karena saya lulusan SMA, pada saat itu lulusan SMA dan saya udah mempunyai anak 2, kayaknya kalau kerja kan nggak mungkin diterima, paling jadi pelayan toko juga tetap nggak diterima karena zaman dulu kan baru lulus sekolah kayak gitu lah, gadis-gadis ya bisa masuk. Jadi akhirnya saya itu terjun ke sales dulu. Kalau ke sales kan nggak masalah usia, nggak masalah, mau kerja keras, mau tekun, diterima kalau jadi sales. Ya, baik. Tadi Bu Dian mengatakan kan wira swasta atau wirausaha ini karena kebutuhan ekonomi ya. Menurut Bu Dian setelah menjalani, apakah semua orang atau setiap orang bisa menjadi wirausaha, wira swasta? Ya, saya kira bisa. Kita semua kalau kita mempunyai kemauan, terus mau bekerja keras, jangan patah semangat, pasti kita bisa. Dan tentunya kita harus berdoa karena kekuatan kita itu bukan hanya melalui diri kita sendiri, tapi juga kekuatan kita juga berasal dari Tuhan yang memampukan kita. Baik, jadi kuncinya kalau menurut Bu Dian harus ada kemauan, kemudian berserah ya kepada Yang Maha Kuasa. Kalau begitu, kalau bisa dilakukan oleh semua orang, bagaimana melihat peluang usahanya? Kan Ibu Dian kebetulan melihat peluang usaha di gorden ya. Tapi kalau para pemirsa kita ingin berusaha ya menjadi wira swasta, apa yang harus diperhatikan Bu Dian? Peluang mana yang bisa dilakukan? Ya, sebenarnya peluang-peluang itu kita lihat dari pasar ya. Pasar kalau kelihatan dari oh ya, saya ini kok melihat di sisi kita ini ada peluang-peluang yang saya kira zaman dulu waktu saya mau masuk ke terjun ke COVID ini di Purwokerto sendiri itu
belum belum banyak loh yang memakai korden seperti itu. Jadi saya masuk ke korden ini karena memang di situ itu belum terkenal banget kalau korden yang bagus itu. Iya. Tapi Bu Dian berpikir mau masuk ke korden itu dari mana? Apa yang memotivasi? Ya, pertamanya kenapa saya terjun korden ini tadinya iseng ya, karena saya kan dulunya sales juga, sales serba ada lah, palu gada lah. Ada yang mau keramik atau elektronik atau metal, spring bed, kayak gitu. Saya kalau ada orang yang minta, saya kritikan gitu. Tapi lama-lama kan kalau di Purwokerto sendiri kan jarang ya peminatnya untuk ngeblend seperti itu. Karena mereka sudah pada punya, jadi jarang. Saya salesnya itu jauh-jauh dari Cilacap, Wonosobo, Banjar, kayak gitu. Karena waktu saya itu saya merasa sudah kelilingan cukup lama, sampai 7 tahun naik motor, sampai 7 tahun, kan saya ini capek. Jadi saya pindah ke rumah Karangsoka, ikut ibu saya. Di depan ibu saya itu ada penjahit korden di situ. Ini maaf, ini hujan ya, ganti yang sebelah rumah saya. Ya. Ya. Biar nggak suaranya nih. Ya. Oh ya, bagus Bu. Karena ada korden di belakang juga. Ya, silakan dilanjut. Iya, kenapa saya terjun korden ini? Tadinya ya saya iseng. Saya tadinya ini buka usaha kreditan, siapa aja yang mau kredit sama saya, barang-barang yang diperlukan saya mendanai, diangsur selama 1 tahun. Jadi setelah saya pindah ikut orang tua, di situ ada penjahit korden seperti itu. Di situ kok itu ya orang-orang itu pada jahitin korden ke situ, terus besok dipasang. Jadi terus saya berpikir, kenapa saya juga nggak ikut mereka ya? Saya ingin mencoba. Kalau katanya kata bos aku dulu itu, kalau kita kepingin sukses, kita mengcopy aja orang yang sukses. Seperti itu. Saya jual korden itu pada sukses, jadi aku ingat bosku. Oh ya, kalau kita mau pengen sukses, kita tinggal ngopi aja. Akhirnya saya belajar di situ, memasarkan korden, ikut jualan korden. Akhirnya selama saya jual korden kan dulu konsumen saya kan banyak yang ngambil kursi, yang ngambil keramik. Akhirnya saya tawarin korden, mereka pada mau. Baik. Jadi kekuatan menurut saya ini kekuatan Bu Dian adalah memang selama ini sudah berinteraksi dengan pelanggan door to door ya. Jadi sudah ada udah ada jaringan ya. Yang kedua, kelihatannya Bu Dian waspada melihat ya, mengamati ya yang diperlukan oleh pelanggan. Saya mau tanya Prof Daniel dulu ini karena acara ini tujuannya adalah supaya kita pemirsa bisa melihat peluang usaha dan menjadi wirausaha. Kira-kira apa lagi Prof Daniel yang diperlukan supaya seseorang bisa menjadi wirausahawan atau wira swasta? Saya tadi melihat ada yang istimewa dari Ibu Dian, yaitu beliau melihat tidak banyak orang yang pakai horden di kotanya awalnya. Jadi ataupun kalau pakai horden ya sesederhana saja. Biasanya kalau orang yang pesimis melihat, kalau saya usaha horden nanti nggak ada yang beli. Tetapi Ibu Dian melihat karena orang belum pakai horden, kalau saya buka usaha horden, berpeluang untuk dipakai oleh orang. Itu sama dengan sering kita dengar cerita, ada orang jual sepatu ke tempat yang orang tidak pakai sepatu. Ya, dia melihat peluang usaha. Jadi Ibu Dian memang jeli melihat peluang seperti itu. Ya. Jadi melihat peluang orang tidak banyak pakai horden yang bagus, horden hanya biasa sebagai fungsional, tetapi ini horden fungsional dan juga estetik. Ya. Jadi hordennya bukan hanya sebagai untuk menutup jendela atau pintu atau untuk menutupi isi di dalam kalau orangnya sedang keluar atau pada waktu malam,
tetapi juga berfungsi sebagai fungsi keindahan. Dan ini dilihat, ya. Jadi kalau kita bagi para pemirsa yang ingin memulai suatu usaha, melihat suatu peluang, ya, peluang yang orang belum ada tadi kata Bu Dian, sedikit, ya, sedikit. Tapi jangan putus asa langsung. Oh, nggak ada orang yang mau beli nanti, karena nggak ada. Tetapi mestinya kita melihat dari sisi yang lain bahwa kalau tidak ada orang yang memakainya, kalau kita tawarkan berpeluang untuk digunakan oleh orang. Ya, jadi kalau kita mau melihat suatu usaha, mulai usaha baru, lihat seperti itu. Ya, melihat bahwa belum ada orang, kita memperkenalkan produk kita. Mungkin orang pertama kali belum menyadari, ya, atau belum mengerti. Nah, ini yang perlu kita beri kesadaran kepada calon pelanggan kita. Ya, jadi, kalau seperti kata Ibu dia tadi contoh, dia ke rumah orang itu sudah punya horden, tetapi ditawarkan ya horden yang lebih bagus, dan kalau perlu diberi foto-foto, ya, seperti tadi yang pada waktu awal itu, wah luar biasa sekali foto-foto hordennya, ya. Jadi orang akan tertarik, ya, orang akan tertarik untuk membeli produk kita. Tidak hanya terbatas kepada horden tentunya, tetapi kepada produk-produk lain yang kita mesti memberi nilai tambah, ya, memberi nilai supaya orang melihat sesuatu itu dari sudut pandang berbeda, sehingga dia jadi tertarik untuk membeli produk kita. Kedua tadi, ya, produk kita itu mesti mempunyai keunggulan, ya, keunggulan dibanding produk sejenis yang lainnya. Sudah banyak orang jual horden, tapi hordennya biasa-biasa saja, hanya sebagai horden fungsional, tetapi belum horden estetik, ya, belum horden sebagai tadi bagian dari interior rumah. Belum menjadi bagian keindahan. Kalau kita buat produk lain, produk apapun, kita mesti memberikan kepada orang, ya, sesuatu sehingga orang itu melihat, oh ini lebih bagus, ya, sehingga dia mau membeli, ya. Dan yang ketiga adalah memang tadi jiwa salespersonship, ya, saleswomanship kalau dalam Ibu Dian, ya. Jadi jiwa memang senang menjual, ya. Mungkin awalnya Ibu Dian sudah sampai 7 tahun tadi bekerja ikut orang, dan sekarang mungkin sendiri, itu perlu waktu, ya, waktu untuk mengembangkan insting, ya, intuisi, karena menjual ini ada kiatnya, ya, kita mesti gigih, tidak mau mudah putus asa, ya, mungkin satu kali ditolak orang, beberapa kali ditolak orang, ya. Mungkin dari 100 ada 3, tapi 3 itu sudah menjadi pelanggan kita yang baik. Nah, dari yang 90 yang tidak tadi dibeli oleh orang, sering sekali orang 2-3 kali sudah kecewa. Tetapi kalau kita ingin menjual sesuatu, kita tidak boleh putus asa, ya, menjual produk. Ya, saya dulu pernah jual koran, ya, jual koran untuk orang berlangganan pada waktu saya sekolah di Amerika. Yaitu dari 10, 20, 30 rumah yang saya tawarkan untuk berlangganan, mungkin hanya ada 2 atau 3, ya. Tapi itu memang perlu kegigihan, ya. Dari 3 itu atau dari 4 atau 5, saya bisa mendapat fee yang lumayan, ya, fee yang lumayan. Jadi jangan mudah putus asa kalau kita ingin berusaha, berwirausaha, khususnya sebagai pemula. Kita mesti tetap gigih, ya. Jangan putus asa di dalam kalau tidak dibeli oleh orang. Baik. Demikian sebentar dulu. Baik, terima kasih Prof. Daniel. Jadi sesuai dengan nama acara kita nih Prof. Daniel, ya, kamu bisa. Ya, jadi kita bisa, ya. Karya mulia bisnis luar biasa. Jadi kuncinya kamu bisa, ya. Tadi ada kata menarik yang dalam bahasa marketingnya atau dalam bahasa manajemennya menciptakan kebutuhan, ya Prof, ya. Jadi kebutuhan itu diciptakan, ya. Kadang-kadang orang nggak sadar, oh saya butuh ini sebenarnya. Tadi estetika itu diciptakan atau dibuat oleh Bu Dian. Baik Bu Dian, berapa lama sudah usaha korden, Bu? Udah 10 tahun. 10 tahun, ya, luar biasa, ya. 10 tahun. Ini saya dengar dengan usaha korden ini Ibu bisa menyekolahkan anak ke perguruan tinggi, Bu, ya?
Amin. Iya. Aduh. Luar biasa ya. Jadi memang judul acara kita adalah Usaha Gordon sebagai sumber keuangan keluarga. Jadi bukan hanya penambah, tapi bahkan menjadi sumber keuangan keluarga. Kalau boleh tahu Bu, mungkin jenis-jenis Gordon ini apa ya? Kalau saya baca ada Gordon smoke ring, itu cincin besi, Gordon kaitan, kemudian ada Gordon kolongan ya. Nah, yang Ibu jual yang mana ini? Dari tiga macam Gordon ini? Kita menjualnya lengkap. Lengkap. Lengkap dari besinya, dari fitrasnya, kainnya, sampai pemasangan bawahnya, talinya, hooknya, tutupnya, semua lengkap. Gitu. Iya, jadi kalau orang mau pesan, langsung sekalian dipasangkan. Oke, jadi mulai dari bahannya juga dari Ibu ya? Bahannya dari Ibu, kemudian dijahit, kemudian dipasangkan, termasuk semua layanannya? Iya, semua. Kan prosesnya dijahit. Habis dijahit itu nanti di-open. Disetrika dulu. Habis disetrika di-open. Opennya kan pakai mesin. Nanti kita godok air. Nanti diambil uapnya kayak gitu. Diambil uapnya. Terus dimasukkan ke plastik. Ditutup sama plastik, terus kita godok air, terus ambil uapnya. Itulah yang akhirnya menghasilkan gelombang-gelombang yang bagus, yang awet, itu akhirnya di-open. Habis itu baru pasangan. Nanti kalau udah 1 tahun, nanti kita itu sering main ke tempatnya konsumen. Pun ini kodenya dirawat, pakai perawatan. Ya kebanyakan pada mau, ya ini setiap mau lebaran, korden itu dicuci uap. Kalau dicuci laundry kan nanti rusak, pakai gosokan listrik. Kalau tempat kita kan pakai gosokan uap, sama nanti di-open. Seperti itu. Ya puji Tuhan lumayan kalau walaupun tidak ada orderan, kita ada dapat perawatan itu. Ya, untuk perawatan juga. Ya. Oh, jadi memang kalau dalam bahasa marketingnya ini customer relationship management ya. Hubungan dengan pelanggan itu dipelihara terus sampai perawatan dan bahkan beli lagi ya. Mungkin Prof. Daniel mungkin boleh komentari ini ya bagaimana salah satu kuncinya ini hubungan dengan pelanggan ya, customer relationship management. Iya, saya bisa tambahkan misalnya seperti itu, memang bukan hanya seperti itu sebetulnya Bu. Pada waktu kita menjual, kita sudah jual paket. Ya, paket yang kalau hanya pasang horden harganya sekian, kalau pasang horden secara berkala 6 bulan akan kami rawat, gitu ya, akan kami rawat. Tiap 6 bulan akan dicucikan, dibersihkan lagi, kemudian di oven lagi sehingga dia rimpelnya itu jadi lebih rapi, lebih bagus, begitu ya. Jadi itu bisa menambah, sudah ada jaminan bagi kita bahwa nanti setiap 6 bulan kita akan dapat order minimal tadi, order perawatan. Itu yang disebut dengan after sales service. Ya. Jadi setelah customer-nya itu tadi dirawat, memang setelah kita jual, kita tetap berhubungan. Kita memberi layanan setelah kita menjual. Ya, sehingga customer itu selalu puas dengan kita. Setiap dia melihat produk kita, dia akan senang. Setiap ada tamunya datang melihat produk kita, dia akan senang. Ya, jadi itu after sales service-nya itu yang perlu kita ini. Mungkin juga setelah 1 bulan dia pasang, tadi Ibu kan sengaja berkunjung juga, mungkin diberi kalau WA atau apa ditanya bagaimana. Apa masih bagus ya, apa ada yang kurang ya, apa bisa yang kami tambahkan ya, itu mungkin hanya sekedar basa-basi, tetapi customer akan merasa diperhatikan ya, akan merasa diperhatikan sehingga nanti bukan hanya dia yang senang, dia juga akan merujuk ke orang lain, ke temannya. Oh ini saya bagus loh. Setiap ini di service gitu ya. Jadi banyak sekali orang yang seperti itu sekarang dalam berjualan, menjual after sales-nya ini.
bahkan after sales-nya ini yang sering mendapat keuntungan yang lebih banyak. Sering sekali kita lihat sekarang ada produk-produk elektronik yang dijual after sales-nya. Ya, after sales-nya orang itu kita buat menjadi tergantung kepada kita, sehingga dia akan ada repeat order, ya, order ulang minimal dalam hal perawatan. Kalau kita lihat kita beli mobil, beli sepeda motor, ya, oh nanti gratis 3 kali servis, begitu ya. Tapi servis berikutnya masih tetap sama dia. Ini garansi sampai 10 kali servis. Tapi servis 1 ke 2 gratis, servis ketiga 4, 5, 6 kita bayar, gitu ya. Jadi orang jadi terikat dengan kita, ya. Dan hubungan kita dengan dia akan selalu bagus juga, ya, karena kita akan selalu berkunjung. Oh, ini ada waktu kita merawat dia, kita sudah menawarkan. Oh, ini ada model baru loh. Oh, ini ada motif baru, ya. Mungkin kalau sudah bosan boleh nanti ini, ya, kita kasih diskon, nah, gitu ya. Walaupun mungkin sebetulnya harganya sudah dinaikkan, diskonnya seperti tidak merugikan kita juga. Tetapi itulah kiat-kiat bisnis, kiat-kiat wirausaha yang perlu kita kembangkan. Khususnya dengan Ibu Dian yang memang sudah berpengalaman dalam menjual, ya, itu mungkin apa yang saya sampaikan mungkin sudah biasa dilakukan. Ya, tapi bagi para pemirsa, kalau kita sudah memulai suatu usaha baru, kita mesti membuat pelanggan kita itu ingat kepada kita. Atau kita mesti mengingatkan selalu kepada pelanggan kita. Ya. Kira-kira seperti itu. Baik. Terima kasih, Prof. Jadi istilahnya ini apa? Kalau bahasa Indonesianya namanya layanan purna jual ya, Prof ya? Iya, layanan purna jual. Layanan purna jual. Nah, Ibu Dian tadi kan sebenarnya sebelumnya sudah jadi sales ya. Bagaimana Ibu melihat pasarnya waktu pertama kali apakah berkeliling, kemudian melihat kira-kira rumah ini perlu horden atau apa? Seperti apa kira-kira yang Ibu lakukan untuk mendapatkan pelanggan? Iya, waktu tahun 2012 itu 2019 laris banget jualan korden ya, karena di Purwokerto ini yang penjual korden yang bisa ditempo hanya saya. Kan saya ini memang waktu itu tukang kredit mebeler, elektronik, jadi ngapain saya ya kalau nggak usah kreditin mebel, mending kreditin korden aja. Jadi harga cash tapi bisa dibayar 3 kali. Pahit-pahitnya ya 5 kali, nanti kadang prakteknya malah 7 kali. Tapi kalau menemui orang yang kaya kayak gitu ya, nggak usah tempo-tempoan Mbak, langsung aja aku bayar cash, itu ya puji Tuhan. Jadi waktu saya buka korden melalui di Tempo itu dicicil, laris banget itu. Akhirnya saya ini bisa menabung dengan hasil korden ya, bisa menabung, bisa menyekolahkan anak saya di UNED, bisa beli rumah lagi seperti itu. Padahal saya itu cuma keliling, seorang ibu loh ya, keliling pakai motor kok bisa menghasilkan yang luar biasa kayak gitu. Baik. Saya juga jadi door to door, tapi salah satu keunggulannya tadi Bu Dian mengatakan istilahnya tuh tempo ya, atau dicicil, dikredit ya. Baik, kita akan diskusikan nanti lebih lanjut tentang bagaimana kekuatan layanan dari Bu Dian ini mengenai pencicilan ya. Baik, Pak sahabat Hope Channel Indonesia, jika Anda memiliki pertanyaan terkait acara kita malam ini, horden, usaha horden sebagai sumber keuangan keluarga, bisa menyampaikan melalui call center, kontak center Hope Channel, bisa melalui chat di YouTube Live maupun di Facebook Live. Sebelum kita lanjutkan, kita akan lihat dulu yang satu ini.
Sahabat Hope Channel Indonesia, kita kembali di acara Kamu Bisa. Topik kita malam ini adalah usaha korden sebagai sumber keuangan keluarga bersama narasumber praktisi Ibu Dian Widianti, seorang ibu rumah tangga dari Purwokerto, dan narasumber ahli kita Prof. Daniel Saputra. Baik Bu Dian, tadi sudah sebelum kita lihat yang satu tadi, Ibu Dian menyampaikan salah satu keunggulannya adalah memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk mencicil. Ini nggak bermasalah, Bu Dian? Yang bandel nggak mau bayar ada? Ya ada, tapi kebanyakan ya lancar. Lancar ya? Ya satu bandel ya, kalau satu dua ya. Pasti setiap usaha pasti nggak mungkin akan lurus kayak gitu ya, nggak mungkin akan baik-baik terus, tapi tetap ada kendalanya. Baik. Tapi puji kendalanya sedikit. Baik, terima kasih Bu Dian. Jadi kelihatannya ini didasari oleh hubungan Bu Dian dengan pelanggan yang baik ya. Jadi dengan demikian kelancaran untuk membayar itu lebih malu kali ya. Pelanggannya malu kalau udah baik misalnya Bu Dian untuk melakukan layanan purna jual dan lain-lain ya. Mungkin ada tanggapan dari Prof. Daniel. Ini unik ini. Salah satu cara keunggulan yang disampaikan Bu Dian tadi bukan hanya kualitasnya atau layanan purna jualnya, tapi cara bayarnya pun diberikan kemudahan. Baik, terima kasih Pak. Memang kalau orang sudah tertarik, ya itu adalah kunci pertama. Kunci kedua adalah dia memikirkan, saya ingin benda ini, ya, ingin horden ini, tapi saya nggak punya uang untuk bayarnya. Ya. Dan ini memang filosofi ya, budaya dari orang kita. Ya. Kalau misalnya kita menyuruh seseorang membeli suatu produk harganya 150.000, misalnya, oh saya nggak punya uang, katanya. Kamu punya uang berapa? Oh saya hanya bisa, kalau 5.000 sehari bisa nggak? Tiap hari tapi, oh kalau 5.000 satu hari bisa saya siapkan. Ya. Nah ini dalam sisi pembayaran dari orang ingin membeli ini, pola pikir orang itu sudah dipahami dengan baik oleh Ibu Dian ya. Jadi dia sudah tahu orang ini akan bisa bayar 3 kali, orang ini 5 kali ya, walaupun dengan awalnya dimulai dengan 3 kali. Seperti itu pola. Oh kalau saya sekaligus bayarnya nggak mampu, tapi kalau dicicil 5 kali mampu saya menyisihkan begitu ya. Sebetulnya dia mampu sebenarnya kalau dia nabung, ya menabung 3 kali mampu dia beli, ya. Tetapi untuk menabung orang kita ini orang Indonesia sering menabungnya nggak susah, ya. Tapi mengeluarkan uang dalam secara mencicil seperti itu, dia bisa menyisihkan anggarannya. Nah ini psikologi seperti ini yang perlu kita pahami juga kalau kita ingin seseorang membeli produk kita. Ya, jadi penjualan produk itu juga mesti kita bantu bagaimana mereka bisa membayarnya. Karena kalau tidak demikian, produk kita ini orang senang, dia ingin beli, tapi dia nggak punya uang cash sekaligus. Dan ini yang digunakan oleh banyak orang sekarang dalam berjualan. Ya. Kalau kita membeli sesuatu, sudah ditawarkan, Pak ini mau dicicil atau bayar cash, kalau dicicil 6 bulan nggak tanpa bunga loh. Ya, apa bunga loh Pak, 6 bulan bisa dicicil gitu ya. Nah ini banyak kita lihat, kita temui kalau kita belanja ke toko, banyak sales, orang-orang sales yang menawarkan hal-hal seperti itu. Ya, dia memberi orang tersebut, oh saya sanggup, saya tadi ingin, saya tadi mau, tapi terhenti kalau bagaimana membayarnya. Tetapi dengan cara begitu, saya ingin, saya mau, saya mampu membayar. Ya, saya mampu membayarnya walaupun dengan mencicil. Ya, karena kalau sekaligus dia pikir, waduh, gimana? Tapi kalau dengan per bulan dia bisa mengeluarkan atau per minggu dia bisa menyisihkan dananya, dia mungkin lebih mudah. Per minggu hanya kecil kok. Masa saya nggak bisa kecil? Ya, nah
psikologi seperti itu yang mesti kita manfaatkan bagi para pelanggan kita. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Prof. Daniel. Ada satu kata kunci tadi, psikologi pelanggan ya. Jadi dalam berusaha, berwira swasta, perlu memiliki pengetahuan tentang psikologi pelanggan. Dan tadi Ibu Dian sudah diuntungkan karena sebelumnya beliau adalah sales, katanya Prof. Daniel ya, yang sudah biasa melihat bagaimana pelanggan itu mencicil. Bu Dian, untuk dapat gambaran kenapa mencicil ini penting ya, berapa kira-kira biaya untuk katakanlah rumah kecil atau rumah sedang atau rumah besar untuk bisa mengadakan gorden? Ya tergantung kalau rumah besar kadang sampai pernah 10 juta, kalau rumah bertingkat sampai 15 juta, kalau rumah-rumah sedang ya sekitar 5 juta, terus rumah kecil bisa 3 juta. 3 juta. Tapi kebanyakan kalau sekarang karena ekonomi mereka pada susah mungkin ya udah sini Bu, ruang tamu dulu yang penting, yang kelihatan tamu, jadi bikin dulu. Nanti kalau udah lunas, tahap berikutnya yang ruang tengah atau kamar, gitu. Saya arahkan ke situ. Daripada nanti konsumen kepingin ngambil banyak banget, tapi nanti setorannya susah kayak gitu. Jadi saya lihat ini kemampuannya seberapa. Jadi kalau saya lihat itu kemampuannya mampu, udah semuanya satu rumah. Kalau kayaknya dilihat kurang kayak gitu ya, udahlah untuk ruang tamu dulu nggak apa-apa. Gitu. Jadi bisa ditawarkan bertahap Bu ya, juga pengerjaannya ya. Baik. Jadi saya yang menurutkan bertahap. Kalau konsumennya sih yang manut saya. Iya. Jadi memang kebutuhan mereka yang Ibu penuhi ya. Jadi memang kalau 3 juta, 5 juta, 10 juta, 15 juta, memang tawaran cicilan itu menarik karena tadi lumayan ya, besarannya lumayan ya. Kalau saya mungkin kira-kira Bu Dian mungkin bisa referensikan ketika Bu Dian memulai. Kalau saya ingin memulai usaha korden nih Bu, yang pada tahap awal aja, perlu modal berapa sih Bu kira-kira? Ya kalau zaman dulu aku udah punya uang sebenarnya sekitar 20 ya cukup lah. 20 juta ya. Modal ini terbesar untuk apa? Untuk bahan baku Bu ya? Iya. Kalau sekarang sih biasanya untuk beli bahannya sih kadang ada, kalau yang bukan saya ya, kalau lihat yang teman-teman saya yang jualan itu, mereka kalau pasang korden kan cash, nanti bayarnya separuh dulu. Kalau udah separuh, nanti bisa buat beli bahannya. Nanti kurangannya kalau sudah pasang, seperti itu. Kalau yang bukan aku loh, yang teman-teman aku yang pada jualan. Kalau saya sih cukup ada uang berapa dulu nggak apa-apa Bu, ada 200.000 ya nggak apa-apa. Kalau misalnya pasang ngambil 3 juta, mau nitip 100.000 nggak apa-apa, 200 nggak apa-apa. Gitu. Kalau Ibu beli bahannya dari mana? Ini bahan lokal atau impor Bu? Ada dua sih, lokal sama impor. Tapi kalau tahun 2000, mulai ke tahun 2021 ke sini, lokal sudah nggak ada lagi, cuma tinggal sisa-sisanya aja. Sekarang semuanya pakai impor semua. Terus tergantung sama yang kita beli loh di tokonya. Oh ini bahannya sudah nggak keluar, nanti dikasih sampel baru. Selalunya seperti itu, nanti kalau nggak keluar kasih sampel baru. Apakah memungkinkan untuk konsinyasi dari penyedia bahan, Bu? Maksudnya dibayar ketika pelanggan kita sudah bayar, apakah memungkinkan seperti itu? Ya, ada juga yang bisa kayak gitu. Tergantung orangnya seperti itu. Oke. Jadi kalau bahan ya harus mencari kalau supplier Ibu di mana? Di Purwokerto ada? Atau dari luar kota? Di Purwokerto ada. Jadi itu orang Cina yang supplier. Oke, ada khusus memang supplier bahan untuk orden ya?
Kemudian untuk peralatannya apa yang dibutuhkan, Bu? Peralatan apa? Peralatan untuk berusaha ini apa aja yang dibutuhkan? Mulai dari menjahitnya, memasangnya, apa saja yang perlu dimiliki? Ya, yang jelas yang mesin jahit Mesin itu jahit, harus ada. Terus mesin itu open yang buat gosok itu harus ada. Terus nanti apa gantungan yang buat ngopen gitu. oke. Kalau yang kayak rel, kayak hook, kayak tali itu kan bisa beli. Gitu. Tapi yang untuk menjadi maju ya harus penjahit kodenya harus ada mesin jahit sama mesin uap. Baik. Mesin jahitnya mesin jahit biasa atau khusus, Bu? Mesin jahit listrik. Listrik ya. Ini yang mengerjakan siapa, Bu? Untuk menjahitnya? Kalau suami aku yang jahit. Oh, Dulu lah waktu tahun 5 tahun yang lalu itu pakai karyawan yang jahit. Karena suami aku kan orangnya gampang bisa, cuma otodidak ya. Lihat aja gitu udah bisa ya. dulu belajarnya dari mana suami Bu Dian? Cuma ngeliat aja, ngeliat orang jahit kayak gini, dilihatin terus lama-lama dia bisa. Otodidak. Otodidak ya. Dan saya lihat juga di YouTube banyak juga ya, ada video-video yang bisa dilihat untuk bisa menjahitnya caranya ya. Kemudian kalau Ibu menawarkan ke pelanggan itu per meter atau per seperti apa menawarkan, lihat misalnya jendelanya, pintunya, dihitung meternya atau seperti apa, Bu? Memang kalau jual korden itu memang harus ada rinciannya ya. Rinciannya, bahannya meternya 1 meter. Jendela misalkan jendela 1 meter harus membutuhkan bahan berapa meter. Terus lubangnya, semokringnya, terus besinya, terus ada. Itu rinciannya banyak, cuma aku nggak bisa ngitung ya. Jadi aku pakai rumus sama suami aku, udah kamu udah dikasih 1 meternya sekian ya gitu aja, nanti kamu tawarkan, nanti kalau mau tanya-tanya rinciannya tinggal nanti saya BA sama suami, terus nanti suaminya ngasih rinciannya terus kasihkan ke konsumen. Oke. Jadi ada basis per meternya harganya ya. Nah, ini kalau boleh tahu Bu Dian, kira-kira marginnya berapa persen? Bisa Margin ya dari harga jual itu bisa berapa persen keuntungannya? 30%, 20%? sekitar 30, kadang 40. 30 sampai 40% ya. Jadi seandainya harga yang disampaikan ke pelanggan 10 juta, itu bisa keuntungan 3 sampai 4 juta, Bu ya? Itu kotor. Oh, itu kotor. Ya karena suaminya nggak dihitung sih, katanya kan harus suaminya dihitung. Oke. Jadi 3 sampai 4 juta setelah dipotong bahan semua ya, pegawai yang masang tapi belum menghitung gaji suami ya. Ya, mungkin kalau ada Pak John Lee di sini, beliau akan menyampaikan masukan memang supaya gaji ibu dan gaji suami dihitung juga ya, karena itu termasuk bagian dari biaya untuk apa namanya, untuk ditawarkan kepada pelanggan. Mungkin ada masukan dari Prof. Daniel mengenai harga, mengenai bagaimana melihat margin dan lain-lain. Memang kalau horden saya pernah beli hitungnya per meter gitu ya, per meter. Dan memang tadi saya ingin sampaikan tadi kalau tentang margin itu Ibu Dian juga mesti menghitung sebetulnya Ibu Dian itu kerja kan belum dibayar gaji. Jangan jadi margin keuntungan itu, maka tadi memang betul disebut keuntungannya kotor ya. Karena ibu dan suami bekerja belum digaji. Di luar itu baru ini. Jadi kalau karena ini masih usaha tanda kutip masih usaha rumahan ya, usaha kecil,
mungkin belum didatangi orang pajak. Tapi kalau sudah didatangi orang besar, begitu didatangi orang pajak, itu mesti diberi pengeluaran. Ibu sebagai ini digaji berapa? Suami suaminya sebagai pekerja statusnya kan yang menjahit itu berapa? Di luar itu baru keuntungan itu yang barunya dihitung pajaknya, begitu ya. Nah, jadi kalau kita masih usaha seperti ibu, usaha kecil menengah begini, memang diberi keringanan oleh pemerintah untuk tidak diberi pajak. Tapi dengan begitu kelihatannya sudah minimal. Jadi kan kalau bagi pemerintah adalah bagaimana suatu keluarga bisa sejahtera dulu. Nanti kalau sudah sejahteranya melampaui status sejahtera, nah baru pemerintah datang untuk kita minta kontribusi begitu ya kepada pembangunan. Tapi dengan tidak memberi pajak kepada usaha kecil menengah, itu juga sudah memberikan insentif ya. Insentif bagi pengusaha-pengusaha kecil. Dan memang ekonomi negara kita ini sekarang lebih banyak ditopang oleh usaha kecil menengah seperti Ibu Dian dan kawan-kawan ya yang ini. Dan memang karena itu pada masa pandemi dan juga pada masa resesi ya, Indonesia itu kelihatannya tidak begitu jatuh-jatuh amat begitu. Karena kita tidak yang banyak jatuh itu justru sebetulnya usaha-usaha besar ya. Dan usaha-usaha kecil. Jadi kita di Indonesia adalah yang seperti itu. Usaha kecil kita ini maju, ya. Justru yang jatuh usaha-usaha besar, ya. Jadi ini yang diinginkan oleh pemerintah bagi kita ya. Jadi yang penting masyarakatnya yang sejahtera, ya. Jadi kalau dengan berusaha kita bisa sejahtera. Biarlah pemerintah nanti ke industri-industri besar yang diminta pajaknya ya. Tapi kalau tadi memang kita mesti menghitung sebetulnya ya, buat perincian. Jadi kalau Pak John Lee selalu kita mesti membuat pembukuan ya, catatannya begitu ya, supaya lebih jelas kita dalam menghitungnya ya. Tapi yang penting kalau bagi pengusaha sebetulnya ini Ibu ini kan ada cash flow, aliran dananya. Yang berlebih dari aliran dana yang dikeluarkan, itulah dianggap keuntungan ya. Tapi setiap hari selalu ada gitu. Dan Ibu tadi sudah mulai mengembangkan usaha tadi, bukan hanya menjual, tetapi juga tadi sudah mulai dalam hal perawatan, service ya. Service. Jadi tadi yang saya maksudkan tadi, saya pernah katakan, ya pada waktu menjual bisa juga kita tawarkan sekalian servisnya. Ya, jadi dia waktu membayar sudah dibayarnya servisnya, tinggal kita melaksanakan 6 bulan lagi ya saya datang loh, ya begitu ya. Jadi atau kalau ada produk baru kalau dibeli nanti kalau beli ini bisa dapat diskon loh, ya sehingga kalau ada produk baru kita menjualnya dia ingat ini nanti ada diskon, ya. Dan yang seperti itu yang perlu selalu kita kembangkan, selalu kita pikirkan bagaimana caranya supaya usaha kita tetap ada kontinuitasnya, bukan hanya menjual, layanan, tetapi juga mungkin nanti dia suatu saat juga akan bosan mungkin ya, akan bosan dengan warna atau motifnya. Kita bisa tawarkan kembali kepada mereka, sehingga dari awal kita sudah mulai membuat mereka terikat kepada kita, ya sehingga order berulang kepada kita itu akan selalu ada. Gitu. Dan Ibu tadi sudah luar biasa, membuat selalu customer-nya puas. Ya, kalau customer itu puas, dia akan selalu datang kepada kita. Baik, terima kasih Prof. Jadi yang saya baca Bu Dian dari literatur atau dari di internet, margin usaha korden itu margin bersih ya 10-15%. Jadi memang seperti Prof Daniel katakan tadi, kalau dihitungkan gaji dari suami, gaji dari Bu Dian mungkin jatuhnya sekitar 10-20%. Karena tadi 30-40 adalah margin kotor ya. Selama 10 tahun ini Bu Dian, selain masalah ekonomi ya, situasi ekonomi, tantangan apa yang dihadapi Bu dalam usaha korden ini? Ya tantangannya kemarin itu corona ya. Setelah tadinya sebelum corona itu saya jualan itu setiap hari itu pasti ada 1
Kalau 1 minggunya ada 3, 1 minggunya ada 4, kayak gitu. Kan kita keliling kan hari Senin sampai hari Jumat. Tapi Ya. setelah corona ke sini memang pasar lesu. Jadi orang-orang yang pada kerja mungkin kan pada di PHK, terus nggak ada tunjangan, kayak guru-guru nggak ada dapat tunjangan, polisi nggak ada tunjangan mungkin ya. Jadi untuk sementara ini katanya dipending dulu mungkin gitu. Karena situasi kondisinya ini lagi susah kayak gitu. Oke. Tapi dalam 2 tahun kemarin waktu pas ada corona. Baik. Terus kendalanya lagi kita nggak boleh masuk ke rumah orang. Kan biasanya kita bebas masuk ke rumah orang. Waktu itu nggak bisa bebas. Tapi setelah kesini sih sudah mulai bebas, sudah bisa ya bangkit lagi mungkin. Baik. Perekonomian. Baik. Jadi memang corona membuat ibu juga masuk ke rumah orang agak susah ya, karena situasi corona ya. Baik. Jadi, nah, apa pengembangan yang direncanakan, Bu? Saya dengar Ibu mau buka tadinya door to door, sekarang mau buka toko, Bu ya? Iya, saya ngontrak tapi masih ngontrak. Saya buka ya. Zaman dulu juga suami saya buka di kios, saya kelilingan. Jadi kan kalau kita ke rumah orang kan tempatnya di mana, Mbak? Situ ada tempatnya, ada kiosnya. Kan sepertinya lebih meyakinkan loh, lebih menarik seperti itu. Iya, jadi ada ruang pamer lah, Bu ya. Tempat orang melihat, oh ya benar ya. Dan mungkin di kios itu menjahitnya, Bu ya? Iya, suami saya yang di situ yang jahit. Baik. Jadinya pas di kiosnya sekalian. Baik. Kemudian pengembangan lain apa yang sudah beberapa kali kita bicarakan di acara Kamu Bisa mengenai media sosial ya? Apa Ibu juga mengembangkan order melalui media sosial? Iya, di Facebook. Tapi kebanyakan kurang laku kalau di media sosial loh. Apa mungkin saya kurang bisa kayak kurang bisa, jadi saya bisanya cara manual gitu. Oh harusnya kemudian itu internet apa. Cuma mungkin saya kurang bisa. Jadi saya bisanya lewat door aja yang langsung ke semua orang. Tapi tadi di video aktivitas Ibu ada cantumkan nomor WA ya Bu ya. Jadi bisa juga dikirim lewat WA dan segala macam. Contoh-contohnya. Bisa. Ya. Cuma kalau kendalanya kan kalau lewat Facebook itu kadang jauh banget loh antara kan kalau orang ngambil order kan harus saya ke my customer, harus diukur. Kadang kalau lewat Facebook itu jauh banget cuma. Tapi sih ya nggak masalah kalau memang mau. Tapi kebanyakan sih ya jarang lah kalau dari Facebook. Oke. Jadi apakah pernah ada yang memesan dari luar kota, Bu? Pernah ada, paling Banjarnegara, Purwokerto Banjarnegara, nggak sampai di luar kota. Oke. Saya baca ada orang yang pesan sampai ke luar daerah, tapi memang tidak termasuk pasang ya. Apakah ini pernah Ibu pertimbangkan untuk menjual, mengirimkan ke luar daerah? Iya. Kendalanya suami itu nggak mau jauh-jauh kayak gitu. Lalu jauh, kadang kita kan sistemnya di Tempo. Oke, cicil ya. Susah loh, bayarnya susah, nanti kita ke sana jauh. Oke. Jadi salah satu kekuatannya bisa dicicil ya. Kalau segmen non rumah, kantor seperti kantor, restoran, apakah ada? Pernah ada. Ya. Kantor, sekolah-sekolah, terus kantor kecamatan kayak gitu.
Jadi semuanya memang sudah ditawarkan Bu ya, berbagai tempat ya. Nah, apalagi ide pengembangan ke depan Bu? Sambil berjualan korden, Ibu kan dulu menjadi sales ya, banyak yang bisa ditawarkan yang lain. Apakah Ibu menawarkan yang lain-lain di luar korden? Oh ya bisa. Mebel, seperti mebel. Kalau sofa-sofa itu ya, mebel yang dari sofa loh. Itu kan kita jualnya supaya dimatchingkan loh. Karena biasanya kita masuk ke rumah baru, itu rumahnya kosong. Jadi nanti ya Bu, kalau udah kodenya kepasang, nanti kalau ingin sofa, kita bisa bikinkan. Terus kalau request warna juga bisa disesuaikan dengan korden, atau mau lihat di Facebook loh model-model sofa, nanti kita bisa bikinkan. Kalau itu kan saya cuma cari numpang untung aja, nggak bikin sendiri sih kalau sofa. Baik, jadi bisa disesuaikan dengan kordennya ya. Jadi estetikanya tetap terjaga ya. Mungkin ada masukan dari Prof. Daniel untuk pengembangan ke depan bagi Bu Dian. Ya, memang untuk usaha yang seperti ini yang customize ya, customize. Jadi mesti pada waktu dikunjungi Ibu Dian juga mesti memberikan masukan sebetulnya ya. Oh, ya, yang dipilih oleh customer ternyata mungkin tidak cocok untuk tipe jendela atau pintu tertentu. Ya, jadi relatif sulit kita kalau membuatnya secara online. Tapi tidak tertutup kemungkinan kalau kita ingin membuatnya berjualan online dengan catatan si pelanggan tidak bisa diberi kredit ya, penjualan secara kredit ya, masih cash paling rendah COD ya, cash on delivery ya. Jadi mereka mesti membayar terlebih dahulu ya. Jadi memang relatif lebih sulit karena tadi sistem yang dibuat oleh Ibu Dian adalah bagaimana pelanggan ini mempunyai kemudahan di dalam membayar ya. Dan memang inilah kelebihan daripada usaha kecil menengah yang sering membuatnya seperti itu. Kalau yang sudah berbentuk industri dia selalu cash ya. Jadi kalau kita misalnya membeli online, memang sudah ada jual order online gitu ya. Tapi cash, kita mesti bayar lunas dulu baru produknya dikirim. Dan tidak ada servis seperti ini, Bu Dian. Servisnya apa? Dipasangkan, ya, dipadankan. Oh ini kalau titiknya seperti ini warnanya lebih cocok yang ini loh. Kalau yang seperti tadi kan si pelanggan yang memilih sendiri, ya. Jadi memang ada ceruk usaha ya, slot usaha yang seperti itu yang mengandalkan servis. Jadi sebetulnya yang dijual oleh Bu Dian sebetulnya adalah servis. Banyak juga orang yang jual horden kan. Tetapi kenapa beli sama Ibu Dian? Karena Ibu Dian memberikan layanan yang luar biasa. Mungkin datang ke rumahnya tadi kan, kenapa mengalami kesulitan? Karena pada zaman COVID dia bisa datang. Jadi tidak bisa memberi servis, tidak bisa memberi anjuran. Ya. Saya rasa seperti itu Bu Dian pasti. Ya, memberi tipe, ini lebih cocok yang agak panjang. Oh ini yang lebih pendek. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi memang ada usaha yang bisa kita online kan, tetapi ada usaha yang tidak bisa kita online karena yang dijual sebetulnya adalah servisnya Bu Dian kepada para pelanggannya. Sebetulnya kalau jual horden ya bisa aja Bu Dian yang beli saja dijual lagi gitu. Tetapi karena ini yang dijualnya adalah servis, makanya Ibu Dian juga ingin membuat sendiri supaya persis seperti apa yang diinginkan oleh konsumennya. Ya, jadi itu yang masih tetap dipertahankan Bu Dian adalah layanan prima tadi, layanan purna jual yang prima, layanan penjualan, layanan konsultasi, ya, layanan konsultasi itu mesti tetap dipertahankan sehingga pelanggan kita selalu ingat kepada kita dan kalau dia ingin beli bukan hanya beli horden, beli produk lain dia akan selalu menghubungi kita. Baik, terima kasih Prof.
Sahabat Hope Channel Indonesia, tidak terasa sudah 1 jam kita berbincang-bincang dengan Ibu Dian Widianti dari Purwokerto terkait dengan usaha gorden sebagai sumber keuangan keluarga, dan bersama narasumber ahli kita, Prof. Daniel Saputra. Kita harus mengakhiri acara kita pada malam ini. Sebelum kita akhiri, saya ingin mendapatkan satu konklusi, inspirasi dari masing-masing narasumber kita. Mungkin Prof. Daniel bisa menyampaikan konklusi atau inspirasi atau motivasi bagi pemirsa kita malam ini. Baik, terima kasih. Jadi saya punya pesan kepada para pemirsa, jangan takut memulai suatu usaha baru. Tetapi kita pasti memulainya dengan melihat peluang apa. Ya, kita menciptakan apa yang sebetulnya diinginkan oleh konsumen yang belum terpikirkan oleh konsumen. Kita pikirkan seperti itu dan juga berikan layanan purna jual dan layanan kemudahan di dalam pembayaran kepada konsumen kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Dari Ibu Dian mungkin, silakan konklusi atau inspirasi kepada pemirsa kita malam ini. Silakan Bu Dian. Ya, kita harus tetap semangat, kita mau berusaha, jangan sampai kita merasa minder atau kita merasa tidak mampu, tapi kita yang penting tekun dan kita selalu punya kepercayaan kepada diri kita bahwa kita bisa. Nanti akhirnya apa yang kita cita-citakan jadi terwujud. Jangan sampai kita pesimis dulu, tapi kita semangat gitu. Baik, terima kasih Bu Dian. Sesuai dengan judul acara kita, Kamu Bisa. Ya, jadi semua kita bisa. Baik, sahabat Hope Channel Indonesia, kita akan bertemu pada kesempatan yang lain pada acara Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa.